Kawan-kawan, hari ini Indonesia merdeka. Indonesia telah bebas mengepakkan sayap-sayap kemerdekaannya. Kemerdekaan yang diwarnai darah perjuangan dari sang pahlawan. Dari jutaan nyawa yang melayang, jutaan raga yang rela terluka dengan tetesan darah dan perjuangan para pahlawan. Di atas tanah lapang yang tak bertuan, mereka berteriak, bertempur, dan bangkit melawan para musuh. Demi memerdekakan tanah air tercinta, demi satu kata yang diidamkan seluruh rakyat Indonesia, yaitu kata merdeka. Kini Indonesia telah lahir, dan kini Indonesia telah merdeka. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu tanah airku. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Tapi rencana itu masih aja jadi sebuah mitos yang selalu kejadian. Ya seperti biasalah ya, kami mah tim lelet, jadi santai, walaupun telat, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting selamat sampai tujuan. Tapi selalu ada hikmah di balik satu kejadian. Di awal pendakian, kami disuguhi dengan panorama alam yang sangat indah banget. Baru 15 menit kami mulai pendakian, langkah kami pun terhenti di salah satu bukit sebelum masuk ke perkebunan teh. Dan ini tuh kesiangan yang istimewa banget. Bagaimana tidak, bisa kawan-kawan saksikan sendiri panorama alam yang sangat indah banget, dibarengi dengan sunyinya keadaan sekitar. Yang kami dengar hanya suara gemercik burung disertai desirnya angin sepoi-sepoi yang menyejukkan, serta sedikit gonggongan anjing dari kejauhan. Di Sunan Ibu, tapi masih jauh. Ini masih 2038, sekitar 200 lagi lah. Ayo martabak. Behind the scene. Kumaha ya? Di ketinggian berapa ini teh, Mam? 2038. 2038 mdpl. Dor masih bagus. Sunrise. Salam-salam buat yang gak ikut, khususnya Mr. Bucin atau dengan disebut dengan Bono. Salam dari Torehan. Mari, Torean. Torean. Salam dari Torean. 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 Bunda Torean udah di depan. Iya, Kang.
Matahari pun sudah mulai menampakkan keindahannya. Setelah melewati perkebunan warga, kini kami pun disuguhi dengan keindahan hamparan perkebunan teh yang sangat menawan, dibarengi dengan terbitnya matahari yang menghangatkan suasana. Trek pendakian yang awalnya dirasa berat, terbalik jadi amat sangat kami nikmati. Selain jalannya yang kebanyakan landai, suasana seperti ini menjadikan kami tetap fresh dan bersemangat menuju ke arah puncak Ibu. Nah, sesampainya kami di perkebunan teh, saya dan beberapa kawan lepas dulu jaket untuk menghindari kebasahan pakaian akibat keringat yang keluar dari awal kita trekking. Karena kalau keadaannya basah kan gak enak juga, toh keadaannya sudah mulai hangat karena matahari sudah mulai terbit. Udah nyampe mana nih? Ini udah sampai sebentar lagi Bukit Torean. Nukun Jomblo. Oh gitu. Sebelum Sunan Ibu. 1,5 jam ini versi Santo Teh. Gas. Skoy. Ayo tuh. Suguhan pemandangan perkebunan teh ini cantik banget. Roman-romannya sayang sekali jikalau kami harus terburu-buru mengejar matahari terbit di puncak Sunan Ibu. Toh matahari juga udah terlihat di ufuk timur. Jadi kami pun sedikit menikmati pemandangan ini dengan berjalan tetap santai, sambil saling lempar canda tawa untuk sedikit menghilangkan kejenuhan selama pendakian. Kami pun keluar dari jalan setapak perkebunan teh, dan kami pun menapaki jalan yang lumayan besar. Sepertinya ini memang jalan mobil angkutan teh kayaknya. Jadi sekarang kami tidak lewat jalur pendakian ya, melainkan coba melewati jalur yang biasa dilewati mobil-mobil perhutani untuk mengangkut teh. Bukannya apa-apa, karena ini masih pagi banget. Jalur trek pendakian kalau jam segini cukup basah karena semalaman dihinggapi embun. Akhirnya kami pun melewati jalur yang lumayan jauh tapi landai banget. Dan pemandangannya bisa kawan-kawan saksikan sendiri ya. Subhanallah pisan ini mah, bikin lagi buat balik lagi ke sini. Amin. Kita masih belum sampai karena pemandangannya bagus banget. Juara. Banyak diam. Allahu Akbar.
Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Masya Allah. Di jero West Peak. Masya Allah. Gimana kawan-kawan, ini pemandangan juara walaupun sunsetnya telat. Sunset apa sunrise? Sunrise. Sudah jam 7. Tuh. Gimana Pak? Ini seperti di Lombok ataupun Labuan? Korea. Gimana? Ini terima kasih buat Konsina, mudah-mudahan hadir. Teman-teman dan Eiger juga. Terima kasih selalu menemani kita. Anjay, ngeri bosku. Ya Allah, mataharinya udah terbit. Jam 7. Telat guys. Iya. Asli. Krik. Ayo. Agustus 2020, Roman-Romana asa ngimpi atau bisa kembali melakukan pendakian, walaupun hanya masih mendaki di kota kelahiran sendiri. Sekarang bisa kembali mendaki seperti sebuah anugerah yang luar biasa. Kita tahu di tahun 2020 ini ada banyak sekali hal di luar ranah pikiran manusia yang terjadi. Salah satunya yaitu pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk masih bisa menikmati dan tak lupa mensyukuri atas nikmat serta kasih sayang yang telah dihadirkan. Naif banget rasanya diri ini jikalau tidak mencintai negeri ini. Mudah-mudahan selalu tetap lestari dan terjaga sampai nanti anak cucu kita bisa menikmatinya. Singkat cerita kami sampai di lokasi pintu masuk Sunan Ibu. Nah di sini kami tidak bisa berlama-lama. Setelah beberapa kawan nengok dulu Danau Ranoku Jomblo, kami pun langsung melanjutkan naik ke puncak Sunan Ibu. Pintu masuk ke jalan Sunan Ibu. Itu Ranoku Bolon itu. Alhamdulillah jam 7.30 lebih 31 menit. Berarti perjalanan 2,5 jam karena tadi di depan banyak berhenti. Pesona alamnya bagus banget. Kita baru sampai di pintu masuknya Sunan Ibu. Guys, gaskeun. Sejagat Skuikeun. Tangga demi tangga kami lalui. Rasa capek itu entah hilang kemana tak tahu perginya kapan. Saat kami tahu dari baunya belerang kawah putih, seakan menunjukkan bahwa puncak Sunan Ibu sudah di depan mata.
Kawan-kawan saya pun mungkin sama satu frekuensi dengan saya karena tujuan puncak sudah sangat dekat. Tak lama kami pun sampai di puncak Sunan Ibu. Begitu takjubnya kami dengan puncak ini. Tapi sayang, beberapa waktu yang lalu puncak Sunan Ibu ini mengalami kebakaran yang sangat hebat. Pohon-pohon tua di depan mata pun masih tampak hitam bekas kebakaran. Efeknya mungkin tanahnya jadi agak rapuh karena akar dari pepohonan itu ke bawah mati juga. Halo, apa kabar kawan-kawan seperhobian? Kita alhamdulillah udah sampai di apa namanya ini? Sunan Ibu. Ketinggian berapa, Pak? 2300 mdpl-an lah. 2293. Cocik, tapi aduh sayangnya terlambat ini. Di sana background ada Tangkuban Perahu. gunung Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul, Pangparang, Ujung Berung, Ujung Kulon, ujung hatinya dia. Aduh. Nah, untuk kawan-kawan yang kesini, harap hati-hati lihat pijakan yang cukup kuat untuk kita injak. Ingat, jangan tinggalin sampah di sini ya. Kita harus sayang terhadap alam. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Selagi sebagian kawan mulai masak-masak, saya dan beberapa kawan yang gak kebagian tugas masak lumayan banyak nganggur juga sih, dan itu lumayan bikin bete. Akhirnya sambil ngopi-ngopi santai, saya coba isi dengan ambil beberapa footage, karena view-nya terbang pisan tuh ini mah guys. Dan akhirnya masak-masak pun beres. Saya dan kawan-kawan segera menyiapkan tempat buat makan-makan. Walaupun isi makanannya hanya ala kadarnya, tapi makan di alam itu, apalagi di atas gunung, juara pisan. Rasanya beda lah sama di restoran mah. Bener tuh. Selamat makan buat semuanya ya. Setelah beres makan-makan, kami pun tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah duduk-duduk santai biar makanan pada turun ke perut, kemudian rebahan dulu sedikit, kami pun beres-beres agar tidak ada barang yang tertinggal, serta bekas sampah makanan yang harus kami bersihkan kembali. Mungkin untuk video kali ini saya ucapkan sekian. Saya mohon undur diri mewakili kawan-kawan dari Sejagat yang ikut trip kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
atau segala bentuk informasi yang kurang akurat. Mohon dimaafkan. Salam hangat, salam lestari, salam sekui, melaporkan dari Puncak Sunan Ibu. Sabajur nih bentur. Mas Bono gak ikut ya? Sedih. Aduh, jangan bucin.